Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pencerah, kembali lagi bersama saya Lula yang akan menemani teman-teman sekalian di podcast Umsida Menyapa. Baik, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa yang menginspirasi luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, jadi beliau ini telah dikukuhkan sebagai dai digital angkatan pertama yang diselenggarakan atau termasuk ke dalam program lembaga dakwah komunitas pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mengenal dengan siapa saya bersama. Halo Mas. Halo, Selamat Mbak. siang. Selamat siang. Masya Allah. Boleh diperkenalkan dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh ya ke teman-teman, barangkali ada yang belum tahu gitu. Baik ya, perkenalkan nama saya Ahmad Hasbul Wafi ya. Sekarang saya sebagai mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Apalagi, Mbak? Ya, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya. Oke. Terus asalnya dari mana? Saya berasal asli dari Kabupaten Pasuruan. Oh, Pasuruan. Deket Ya. ya berarti ya. Ya, 30 menit. 30 menit PP ya kalau ke kampus? Nggak PP, maksudnya nggak PP itu di hari aktif itu saya sering pulang ke rumah organisasi karena saya juga ikut organisasi. Oke, anak organisasi banget nih. Oke. Kalau misalkan ini kan udah semester 6 ya, pasti sudah banyak relasi teman-teman yang sudah mengenal Mas Wafi gitu. Nah, teman-teman kampus itu mengenal sosok Mas Wafi itu seperti apa anaknya? Dari mana dulu ini, Mbak? Soalnya banyak kan perspektifnya orang-orang. Iya. Kalau di Umsida sendiri kan saya ikut IMM. Oke. Kalau di FAI kan komisarisnya FAI. Untuk sekarang saya di bidang kader. Jadi teman-teman organisasi ya mengenal saya, orang-orang mengenal saya tentang yang bergerak di perkaderan ya, gitu. itu. Oke. Beda lagi kalau di luar. Oh, berarti sudah ini ya, sudah biasa mengikuti organisasi gitu ya. Oke. Oke, luar biasa. Berarti sebelum jadi dai digital ini, itu aktifnya ya di kegiatan organisasi. Selain Ya. itu ada nggak? Atau sambil kerja atau sambil gimana gitu? Ada? Saya kebetulan part time juga di Umsida. Oh iya ya, di Fakultas Agama Islam. Ya. Part time. Oke. Nah, pertama kali nih, Mas Wafi pertama kali mendengar program dai digital itu informasinya dari mana? Untuk program dai digital sendiri, informasinya itu saya dapat sebenarnya itu tidak sengaja, Mbak, dari Instagram. Yang kebetulan teman saya itu memposti ulang karena telah mengikuti Akademi Dai Digital. Nah, sebelumnya dai digital itu tidak open recruitment, itu diadakan per wilayah. Misalnya kemarin ada di Surabaya, terus ada di Sulawesi kalau nggak salah. Nah, itu teman saya itu ikut di daerah Surabaya. Terus saya lihat postingannya, oh ini programnya LDK rupanya. Oh, saya pun baru tahu ada LDK pusat. Oh gitu berarti. Habis itu saya follow, ikut perkembangannya. Nah, kebetulan ada open recruitment ya, saya coba daftar. Oh gitu, berarti awalnya dari coba-coba ya. Ya, Berarti dari- emang nggak niat, maksudnya dalam artian, oh aku pengen jadi pendakwah nih, pengen jadi dai, wes aku tak ikut program ini gitu. ya. Apa ada niatan seperti itu? Untuk awal sih enggak, Mbak. Karena kan dakwah itu kan tugas semua manusia kan. Oh, jadi memang awalnya dari nggak sengaja lihat postingan gitu ya. Oke. Nah itu yang membuat Mas Wafi tertarik untuk mengikuti itu apa? Kalau saya sih tertariknya karena kan saya ini kan kelahiran 2004 kan, atau generasi Z yang dimana informasi-informasi digital itu mudah diakses, dan saya itu lahir hidup berdampingan dengan teknologi digital. Jadi mungkin itu pas dengan background saya yang kuliah di PAI, karena orang-orang sekarang itu kan melihat ceramah tidak lagi secara secara Langsung, offline karena ya. kan sering banyak isu-isu agama itu di-upload atau didakwakan secara digital gitu. Oke, kalau boleh tahu, ini dari program ini berapa anak muda yang ikut dalam program dakwah digital ini, Mas? Untuk keseluruhannya itu ya, sebenarnya awalnya itu open recruitment-nya itu telah mendaftarkan kurang lebih 1.000 orang lebih. Wih, luar biasa Itu banyak. awalnya. Dan yang lolos tahap awal di grup yang pertama itu
ada sekitar 400 sampai 500 orang. Nah, berhubung di grup itu tidak kondusif karena banyak generasi, banyak banyak orang yang tiba-tiba masuk ngirim apa itu. Jadi kita di LDK itu ada open recruitment lagi yang nanti benar-benar difokuskan kepada 2 bidang. Nah, di LDK di Fordigimu kan Dai Digital, Forum Dai Digital Muhammadiyah itu ada 2 bidang, ada bidang kreator dan bidang kepenulisan. Nah, saya ini di bidang kepenulisan. Sehingga di filter resesi itu mengeluarkan angka 35 peserta dari seluruh Indonesia. Berarti dari 400 tadi disaring lagi jadi 35 dan Mas Wafi masuk ke dalamnya. Ya, Weh, luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. Masya Allah. Di segmen di bagian yang penulisan. Ya. Wah, oke. Tapi nyambung juga ya sama part time-nya di fakultas ya. Kan nulis juga tuh, nulis berita ya. Berarti oke. Sudah ada bekal lah ya intinya. Nah, waktu itu Mas, waktu daftar banyak kan ya, sampai 1000 itu. Ada rasa minder nggak? Enggak sih Mbak, karena itu kan ditutup baru angkanya ditunjukkan. Karena opreknya itu ya biasa aja, kayak oprek-oprek biasanya. Berarti emang nggak di spill dulu akan diikuti apa-apa gitu. Oke, jadi nggak ada ya minder atau rasa takut gitu, nggak ada. Oke. Nah, dari proses seleksi itu, dari daftar terus seleksi akhirnya sampai ke pengukuhan ya? Ya, pengukuhan. Pengukuhannya di mana Mas? Di Solo. Dan itu Mas Wafi hadir? Hadir. Wah, luar biasa, emang udah niat nih. Ya, kebetulan. sambil jalan-jalan ya. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan menurut Mas Wafi. Itu yang di bagian mana? Untuk yang paling berkesan itu mungkin ketika proses penjelasan tentang LDK, lembaga LDK yang dijelaskan oleh ketuanya langsung, itu menjelaskan bahwa aspek-aspek Dai Digital itu rupanya jarang dimiliki oleh orang-orang tertentu karena kan lembaga khusus. Kemarin itu beliaunya bilang ini merupakan Kopassusnya Muhammadiyah karena punya keahlian-keahlian khusus. Kalau misalkan saya punya keahlian khusus di bidang digital, ada lagi itu di programnya LDK ada dakwah 3D khusus dai-dai yang pelosok terpinggirkan yang menjangkau mereka-mereka yang jauh dari agama. Terus ada bikersmu, orang-orang yang suka touring, suka motoran ya. Terus ada program mu'alaf juga, jadi benar-benar pengkhususan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu yang membuat saya ini termasuk orang-orang khusus ya. Jadi kayak berat juga ini. Iya, karena memang kan sesuatu itu pasti sesuatu jabatan atau suatu itu sebagai amanah gitu. Jadi ya pasti mikir nggak sih Mas, kayak aduh aku udah masuk sini nih, ada tanggung jawab dan amanah yang harus aku jalankan, harus diemban gitu kan. Oke. Tapi luar biasa sih. Semester 6 2004 sudah bisa menyabet lolos itu dai angkatan pertama ya Mas ya? Angkatan pertama. Oke, berarti untuk program ini tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya akan diadakan lagi ya? Iya, menimbang nanti. Oke. Nah, tadi kan Mas Wafi sampaikan kalau Mas Wafi ini sebenarnya ya bukan sebenarnya sih, memang masuk ke dalam Gen Z gitu yang berdampingan dengan digital pasti ya. Nah, itu menurut Mas Wafi sendiri, kenapa sih anak muda sekarang itu perlu belajar dakwah atau perlu mengesampingkan hidupnya dengan digital? Ya, mungkin ini saya langsung saja ketika kan kita setiap hari ya, khususnya anak-anak muda kan melihat gadget, informasi, apalagi sekarang itu sangat mudah mendapatkan informasi. Nah, kita itu perlu filter untuk membuktikan bahwa informasi ini benar-benar valid apa enggak. Ya, tugas kita di situ, karena kita lihat saja ketika Muhammadiyah mencetuskan awal Ramadan kemarin itu kan berbeda. Nah, banyak orang-orang yang menyerang, banyak teman-teman itu mendapatkan informasi karena Muhammadiyah kok mendahulukan pemerintah, kesannya kayak melawan, padahal di situ kan sudah jelas sumbernya bahwa itu kan oleh Majelis Tajdid kan ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya gitu. sendiri. Nah, tugas kita di situ, Pak.
Jadi kita harus meluruskan apa yang orang-orang lihat tapi belum tentu benar. Oke, berarti nggak bisa ya kita lihat berita seperti ini langsung ditelan mentah-mentah Nah, gitu. iya, Itu cuma tugasnya iya, Gen Z ya iya. khususnya. Oke, oke. Nah, kalau boleh jujur nih Mas, dari tadi pembahasan ini, itu menurut Mas Wafi, medsos itu lebih banyak manfaatnya atau malah lebih banyak mudorotnya? Kalau saya menjawabnya jujur ya Mbak ya, tergantung yang menggunakan. Oke. Karena salah satu sifat Muhammadiyah kan wasati ya. Mm-mm. Jadi sifat tengahan. Jadi kalau kita khususnya saya kan anak-anak muda ya perlu filterisasi, perlu penjaringan akhir bagaimana informasi ini bisa valid ke kita. Jangan sampai kita itu sudah mendapatkan informasi salah terus menjudge orang yang belum tentu salah. Iya. Salah semua nanti. Jadinya makin nyalahin orang Ya. kan. Oke, berarti tergantung yang menggunakan ya. Oke. Terus di dakwah digital, mengenai dakwah digital itu tantangan terbesar untuk menyampaikan, namanya dakwah kan menyampaikan ya, menyampaikan kebaikan di medsos itu kan banyak nih. Biasanya orang-orang yang apa namanya ya seperti tadi itu tiba-tiba nggak tahu dasarnya apa, tiba-tiba komen negatif, komen ini. Itu Mas Wafi ada pengalaman nggak? Misal pas setelah share apa konten gitu Mas Wafi ada yang hate comment atau gimana gitu, cara mengatasi seperti itu gimana? Kalau untuk saya kan lebih condong ke penulisan kan yang Oke. bidang saya. Namun saya melihat kawan-kawan saya yang bergerak di konten kreator itu ya juga sering melihat atau mendapatkan komen-komen, kalau istilahnya buzzer ya, komen-komen buzzer itu ya kalau saya ya saya biarkan terus. Yang kedua ya saya beri data yang valid supaya mereka tercerahkan juga. Kan Muhammadiyah kan juga mencerahkan. Iya, mencerahkan seperti sobat-sobat pencerah yang menonton ini gitu. Semoga semakin tercerahkan gitu ya. Oke, tapi memang melihat historinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu kan juga gimana ya, dakwahnya beliau itu sampai Al-Maun, surat Al-Maun itu diulang-ulang sampai ya harus kamu paham gitu. Isinya apa? Jangan hanya separuh-separuh gitu kan intinya. Oke. Berarti Mas Wafi setuju ya sama kayak statement ya udah berarti harus ada data yang hasilkan gitu, yang dipaparkan gitu. Kalau kamu nggak setuju berarti ya datanya mana gitu kan, nggak seenaknya kita untuk mempost sesuatu atau komen sesuatu gitu. Oke. Nah, dakwah itu kan identik sama dakwah yang langsung tadi ya. Dakwah yang langsung, dakwah yang apa namanya harus ada di tempat gitu. Sebenarnya bentuk yang lain yang bisa dilakukan itu dakwah yang seperti apa? Kalau dakwah yang seperti apa ya bervariasi Mbak. Kalau kayak saya di pengkhususan dai digital ada 2 bidang, kepenulisan dan konten kreator. Nah, kalau kepenulisan kami itu punya website. Nah, di situ kami membuat berita, berdakwah tentang misalkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang banyak kisah-kisah inspiratif ya kita buat, kita tulis, terus isu-isu terkini kita cerahkan bagaimana permasalahan-permasalahan di sekitar ini menjadi solutif. Nah, untuk di konten kreator sendiri ya menjadi konten kreator dai ya, celahnya tadi dai itu bertransformasi di dunia digital. Jadi misalnya kalau ceramah biasanya khutbah Jumat, nah dipindah khutbah Jumatnya di TikTok, di Instagram, dibagi potongan-potongan kecil 1 menit pertama sehingga mereka itu tertarik dan ternyata Muhammadiyah juga di dunia digital gitu Mbak. Gitu. Oke. Berarti memang sudah bisa diakui nih kader Muhammadiyah banget nih Mas Wafi. Ya, teman-teman aja yang menilai itu. Oke, gitu. Oke. Kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa nih atau teman-teman yang nonton podcast ini itu mau belajar tentang dai digital, itu lebih baik awalnya kayak gimana sih? Yang pertama untuk kawan-kawan yang mulai berdakwah di digital ya pastinya harus punya ilmu, harus punya kapasitas keilmuan, tapi ya ndak harus benar-benar langsung Ahlinya gitu nah, ya. ahlinya
harus yang penting sudah hafal, sudah paham. Nah, perlu kita share karena kan ilmu-ilmu di dunia digital kan bergantung pada algoritma. Kalau algoritma itu diputar terus oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, kapan lagi ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu dakwah itu bisa tersalurkan. Gitu. Oke, berarti langkah awal untuk para teman-teman yang ingin mencoba gitu berani dulu. Berani. Terus yang pasti dibarengi dengan pengetahuan gitu ya. Oke. Nah, sebelum terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan dari Mas Wafi untuk teman-teman mahasiswa agar lebih semangat lagi khususnya dalam berdakwah gitu ya, dan mencerahkan Muhammadiyah bersama-sama gitu, atau sebagai motivasi gitu. Pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, mungkin pesan-pesan saya terhadap kawan-kawan yang sedang berkuliah, yang sedang berdakwah, kan karena dakwah itu bervariasi, kuliah terus juga termasuk dalam dakwah ilmu. Jadi kawan-kawan ini perlu pertama meluruskan niat dan memplanningkan niat tersebut dalam suatu tindakan. Sampean-sampean semua harus punya planning yang jelas bagaimana nanti saya ini kuliah itu harus selesai tahun berapa, harus punya planning habis ini kemana. Itu yang pertama, harus punya planning. Yang kedua, habis punya planning ya langsung kita eksekusi bagaimana nanti kita itu bisa mentransfer ilmu kita yang kita dapatkan dalam kuliah, sehingga masyarakat ini yang belum mendapatkan informasi dari kita, yang belum mendapatkan keilmuan dari kita bisa mendapatkan, sehingga proses pencerahan semesta itu sudah benar-benar bisa dilakukan. Oke, luar biasa. Baik, itu pesannya ya. Pastinya untuk diri sendiri juga. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang ingin mendalami bagaimana dunia digital gitu, khususnya kepada aspek Muhammadian gitu ya. Oke, sebelum saya tutup nih, boleh main game ya sebentar? Oke. Gamenya itu rulesnya Mas Wafi pilih aja. Nanti saya akan sediakan 2 pilihan jawabannya, tapi harus jawab cepat. Jawabannya iya atau tidak, dan disertakan sedikit aja alasannya kenapa memilih itu, gitu ya. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Yang pertama, lebih memilih dakwah di TikTok atau Instagram? Instagram. Alasannya kenapa? Karena followers saya banyak di Instagram. Followersnya banyak guys. Boleh nanti di share apa IG-nya? HZBL Wafi. HZBL Wafi. Sekarang juga boleh dibuka nih HP-nya teman-teman ya, di follow semakin biar semakin nambah followersnya. Makin berat ini timbangan saya nanti. Timbangannya makin berat. Oke, yang kedua, lebih memilih di depan kamera atau belakang kamera? Belakang kamera. Kenapa tuh alasannya? Karena saya kadang-kadang itu masih kurang percaya diri terhadap kamera. Berarti kurang benar-benar pure gitu. Kadang-kadang nggak ikhlas gitu. Waduh, bahaya ini daripada membahayakan ya. Oke, lebih baik ambil amannya belakang kamera aja deh gitu. Oke, siap. Selanjutnya, introvert atau extrovert? Introvert. Introvert berarti Mas Wafi, tapi kan Mas Wafi ini ya organisasi, ini anak organisasi, terus relasinya banyak, itu masih merasa introvert? Ya karena introvert itu saya berorganisasi. Oke, berarti berarti organisasi itu nggak orang-orang extrovert harus organisasi gitu, enggak ya? Enggak. Ini buktinya ada berarti. Introvert. Introvert belakang kamera. Wih, salut ini. Si pendukung belakang kamera. Oke. Yang terakhir, lebih memilih ngonten di web atau ngonten disiarkan langsung? Maksudnya itu menulis di web itu gimana? Maksudnya itu menulis lewat web, di-share di web atau di-share lewat konten-konten video. Wah, susah ini, kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Kalau ke bidang saya ya di web aja. Tapi kalau misalkan nanti dimintain tolong atau ada kesempatan nih ngonten di tag video gitu, Mas Wafi mau? Mau. Yang penting,
sesuai. Nah, begini ini anak muda ya. Semua harus dicoba gitu. Oke, terima kasih Mas Wafi. Mungkin begitu saja ya episode kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya di podcast Umsida Menyapa ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak ya podcast ini hingga selesai, meskipun ada di skip-skipnya. Saya berharap disimak karena semoga apa yang kita obrolkan ini bisa memberikan insight untuk teman-teman dan juga bernilai ibadah untuk kita semua gitu ya Mas Wafi. Oke, terima kasih. Saya Lula pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.